antara isu 4 pulau yang diperebutkan antara Pemprov Aceh dan juga Sumatera Utara, perang antara Iran dan Israel, pendudukan Israel terhadap Palestina, Ukraina dan juga Rusia yang belum usai, dan India dan Pakistan yang masih memanas, ternyata pemakzulan Gibran ini masih memiliki tempat pada hati para pembencinya. Akankah berhasil? Dan apakah ini hanya akan jadi sebuah fata morgana yang nggak akan pernah bisa terwujud adanya? Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Profesor Mahfud MD ini memberikan sebuah statement yang membuat hati para pembenci Jokowi, Gibran dan keluarganya ini berbunga-bunga, happy. Yang padahal ini adalah fata morgana belaka. Dan saya pikir sepertinya Pak Mahfud di sini memang hanya berniat untuk menghibur sedikit saja sebelum akhirnya mereka akan harus menerima kenyataan yang akan memedihkan, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa 4,5 tahun ke depan Gibran dan Prabowo masih akan memimpin kita. Seperti apa itu? Mari kita akan bahas. Profesor Mahfud MD sempat menyinggung tentang pemakzulan Gibran yang mana bisa dari beberapa segi, termasuk kalau kita bilang bisa dituntut secara hukum dan konstitusi kalau Gibran melakukan korupsi, satu. Ya. Yang kedua, ada cara cepatnya, namun ya kita bisa berharap sama Presiden Prabowo aja, karena jika Pak Presiden Prabowo itu juga setuju atau mungkin bertitah untuk memakzulkan atau menurunkan Gibran, itu bisa saja dilakukan, dan sisanya itu melalui sidang anggota DPR dan MPR gitu. Yang dinilai Pak Mahfud ini justru DPR MPR ini paling susah, karena ya kita tahu siapapun yang memiliki pemimpin sekarang, hukum bisa diatur berdasarkan pemimpin politik yang sekarang. Nah, menurut Mas Denny Darko, ucapan dari Pak Mahfud ini apa ya, kalau kita bilang apalagi poin nomor 2 yang beliau ini disinggung, ini adalah jalan yang paling mungkin ya kalau Pak Prabowo setuju untuk menurunkan Gibran. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Cara untuk menjadi kaya itu ada 2. Kita jalan di trotoar, terus kemudian ada mobil mewah yang akan menabrak kita nggak terlalu terluka karena kita harus menikmati hasil kayanya, dan yang menabrak ini ternyata mobil mewah yang dimiliki oleh Crazy Rich, yang terus kemudian akan memberikan ganti rugi yang sangat besar kepada kita. Yang kedua, menang lotre. Nah, ini 2 hal yang seakan-akan orang-orang yang miskin atau nggak punya duit, ternyata saya bisa jadi kaya dengan 2 cara itu tadi. Kalian mau nangkring di pinggir jalan menunggu akan ditabrak oleh kendaraan mewah. Kita mau berharap Gibran akan membuat kesalahan. There is no way, bro. Karena mengetahui ini, Gibran akan lebih pilih nggak melakukan apapun. Dan memang betul bahwa saat presiden atau wakil presiden ini melakukan sesuatu yang melanggar hukum, dan itu termasuk dalamnya adalah korupsi atau bahkan melakukan sesuatu yang menghina atau merendahkan perbuatan tercela. Iya, perbuatan tercela, itu bisa. Tapi mana mungkin mereka akan melakukan itu, karena sepanjang sejarah belum pernah ada yang melakukan hal seperti itu. Gus Dur aja itu dituduh melakukan seperti itu saat ya beliau mengatakan anggota DPR ini seperti taman kanak-kanak. Tapi selebihnya ini nggak pernah ada hal yang akhirnya membuat presiden wakil presiden ini akhirnya melanggar hukum. Karena dia korupsi ya nggak mungkin. Kalaupun ternyata presidennya orang jahat dan dia pengen korupsi, dia pasti akan melakukan dengan cara yang seperti pesulap akan melakukan, yang nggak akan ketahuan caranya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo, itu lebih nggak mungkin lagi. Pak Prabowo jadi presiden karena dibantu Pak Jokowi dan karena berpasangan dengan Gibran. Titik. Dah. Jadi kalau menurut saya, Pak Mahfud di sini hanya memberikan angin sepoi-sepoi yang sebenarnya ini nggak akan mungkin terjadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahui apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Tapi banyak juga pada akhirnya beberapa podcast pengamat politik dan masyarakat ya yang juga membahas itu, apalagi mereka ini justru sekarang lebih menggaungkan menyerang Gibran ini untuk diturunkan karena mereka masih menilai bahwasanya Gibran ini dalam tanda kutip
istilahnya anak haram konstitusi karena mengubah aturan sesuka dia dan sekendak Pak Jokowi. Menurut Presiden Darko seperti apa? Oke, kalau seperti itu pun, tapi undang-undangnya sudah dirubah, hukumnya sudah terjadi, ya sudah, tidak melanggar hukum dong. Nah kalau dibilang anak haram, itu kan pendapat orang lain. Dan pendapat orang lain sama seperti pendapat istri saya yang bilang saya paling ganteng seluruh dunia, sama pendapat istri tetangga saya mungkin akan berbeda. Nah ini kan sesuatu yang nggak ada basis hukumnya. Jadi ya sudah, nggak akan terjadi apa-apa juga. Dan kenapa kok masih banyak pengamat politik seperti itu? Karena YouTube masih memberikan AdSense kepada siapapun yang membuat konten selama dia ini bisa menarik penonton. Coba, seandainya YouTube memberikan sebuah restriction bahwa konten politik itu tidak menghasilkan uang, saya pikir orang-orang ini akan diam. Karena mereka nggak harus merawat kebencian orang-orang yang mereka itu rela mengeluarkan uang setiap saatnya untuk menonton kanal-kanal YouTube yang berisi kebencian. Contohnya ya, misalkan kontennya Refli Harun, Ep Saipullah, dan sebagainya. Oke, kalau kita masuk dari jalan yang paling nggak mungkin dibilang oleh Pak Mahfud, seperti lewat sidang DPR yang 2/3-nya harus setuju untuk memakzulkan Gibran. Nah, kalau ternyata ditemukan sebuah tindakan yang ya mereka setuju ini adalah tindakan melanggar hukum, ya mereka apa? Melanggar hukumnya apa dulu coba sebutkan. Cari sebuah dalil atau hal yang bisa mendukung sebuah pernyataan bahwa Gibran melanggar hukum. Yang mana? Jauh ini belum ada. Nggak ada. Dan nggak akan pernah ada. Karena ya itu tadi, akan cukup goblok untuk melakukan sebuah pelanggaran hukum. Anggap aja deh, Fufu Fafa itu adalah Gibran. Bisa dibuktikan. Nggak akan bisa juga diturunkan karena itu dilakukan sebelum Gibran menjadi presiden. Apakah saya akan held accountable bahwa saya melakukan perbuatan misalkan saat saya dulu masih SD, saya nyuri mangga, atau misalkan saat saya SMA saya mukul teman saya hingga dia opname seperti itu. Saya pikir itu nggak terus akan menjadi sebuah hal yang akan bisa diturunkan karena dia melakukannya sebelum menjabat. Berarti apapun yang dilakukan Gibran sebelum menjabat ini nggak bakal bisa menjerat Gibran menurut Ya saya. enggak, karena kan ya itu tadi bahwa dia menjadi presiden, baru kesalahan dengan jabatannya itu tadi akan membuat dia ini bisa dimakzulkan. Lantas kalau misalkan memang seperti ini, tapi kan ada juga yang kemarin Forum Purnawirawan TNI itu yang masih bersikeras memasukkan ini ke DPR gitu. Mungkin saja ini pendapat pribadi saya, itu kakek-kakek yang mungkin beliau ini nggak terlalu membaca undang-undangnya dan sebagainya, atau mungkin lupa bahwa ini tahun 2025 dan ada banyak undang-undang setelah itu, atau beliau ya dihasut oleh orang-orang dan beliau ini mengiyakan saja yang saya kira kesalahan manusiawi yang saya pun pasti mungkin saja untuk melakukannya. Jadi saya pikir setelah mengetahui hal yang tadi saya sampaikan, saya kira sih hal tersebut nggak akan mungkin bisa dilakukan. Lantas apa langkah mungkin yang harus dilakukan Gibran dan Pak Jokowi untuk menghentikan Nggak usah dihentikan, informasi-informasi? ini malah akan bagus untuk publisitas mereka. Pak Jokowi itu bisa terkenal karena dipuyo-puyo, diserang. Gibran pun ini memiliki sebuah jalan karir yang sama. Gibran nggak akan dipuji ganteng kayak Pak Prabowo dong. Gagah karena TNI, atau kemampuan berbahasa Inggris, enggak. Ya dia ini memang akhirnya naik namanya karena dihina, tapi dia tetap melakukan kerja. Kan tapi di satu sisi kalau tadi Mas Denny Darko bilang, ya udah kalau memang nggak mau tersangkut hukum ya Gibran ini nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Maksudnya di Dia nggak dalam ngapa-ngapain itu yang akhirnya membuat dia ini bisa dianggap melanggar hukum. main aman kan maksudnya. Iya main aman. Oke, di luar main aman kan Gibran juga giliran dia main aman, banyak juga yang bilang kayak Gibran nggak kerja nih, ya kan? Dia diem aja, nggak ngapa-ngapain. Kenapa nggak gitu. ada yang mempermasalahkan saat dulu Pak Maruf Amin juga ya quotes on quotes nggak kerja ya. Kalau dibilang dibandingkan sama Gibran lebih banyak tingkah polanya. Padahal kita tahu Mas Gibran ini tipikal cara kerjanya kayak Pak Jokowi yang datang ke sini, datang ke situ. Maksudnya lebih ke masyarakat lah ya kan. Pak Prabowo justru kayaknya lebih yang ke luar negeri or something gitu kan, sering jalan-jalan. Maksudnya sering kunjungan dan lain-lain. Bisa jadi nggak sih Mas Gibran ini sengaja untuk menurunkan publisitasnya juga di saat dia sedang bekerja, makanya terlihatnya Saya kira banyak nggak orang dari menggoreng dulu gitu. Gibran ya seperti itu dan bukan berniat membela Gibran karena memang dia diperintahkan untuk nggak mengambil spotlight. Dan saya kira ya tugas Gibran untuk menaikkan Pak Prabowo. That's it, selesai. Kalaupun sekarang ini ya dia ingin memperkuat mungkin kalau kita bilang kiprah pemuda dan pemudi untuk bisa ikut dan akhirnya mereka bisa bermimpi lebih tinggi karena di bawah umur 40 ternyata mungkin loh jadi seorang wakil presiden. Tapi apakah nggak bisa jadi berita-berita pemakzulan ini justru akan membuat kondisi maksudnya informasi di Indonesia ini semakin keruh, Mas Denny Darko? Ya itu tadi, itu mungkin sebuah ekses ya. Tapi apapun itu akan dicari kekeruhan yang lain kalaupun nggak dibahas tentang ini.
Dan saya ingin katakan bahwa mungkin saja ini adalah sebuah cara yang kita nggak pernah tahu paling efektif untuk menghadapi dinamika pemerintahan di era sosial media seperti sekarang. Karena jika tidak, semua hal yang akan disusun dan diciptakan itu pasti akan diserang. Dan sebelum dia itu lahir, dia udah mati dulu dalam kandungan. Sampai hari ini terkait pemakzulan juga Mas Gibran ini belum angkat bicara sedikit pun. Justru Ya Pak karena Jokowi dia sebelum- nggak pengen menimbulkan polemik yang lebih jauh lagi. Karena dia menjadi objeknya di sini. Dan saya pikir ini adalah sebuah pilihan yang positif. Oke, lantas apakah Gibran hingga saat ini belum bersuara juga ada campur tangan Pak Jokowi di sana untuk ya udah diem aja gitu? Saya pikir lebih jauh lagi ini adalah perintah dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo pun juga belum bersuara. Dan dia sengaja melakukan ini. Agar, yaitu tadi, saya pikir sasaran tembaknya memang dikasih Gibran. Pak Prabowo melakukan hal-hal yang lain. Sehingga nanti, kalau seandainya orang ingin menyerang, oposisi ini menyerang Gibran saja. Kebayang nggak kalau seandainya kemarin berita tentang Pak Prabowo ternyata dianggap mengakui Israel itu digoreng lebih jauh lagi. Itu akan lebih keruh daripada berita tentang ini. Atau misalkan Pak Prabowo yang kok kemarin ternyata sebelum akhirnya Iran diserang Israel, Donald Trump menelpon secara pribadi ke Pak Prabowo. Apakah jangan-jangan Pak Prabowo ini sudah tahu kalau Iran akan diserang? Nah ini kan sesuatu yang bisa digoreng juga. Tapi dengan adanya Gibran, terima kasih. Akhirnya Pak Prabowo aman melakukan kunjungannya, melakukan langkah politiknya, dan manuver-manuver lain. Kalau kita bilang juga dari Mas Gibran sendiri ya, kan dia memang beliau ini sebagai wakil presiden, ya walaupun nggak pengen kemajuan, tapi lebih banyak nggak berkomentar terkait hal-hal yang lainnya, termasuk pemakzulan dirinya yang terus-terusan digoreng. Lantas apakah maksudnya pemakzulan Gibran ini bisa, apa ya bahasanya, bisa lebih ramai lagi jika kasus ijazah Jokowi ini juga diperkeruh? Maksudnya ini rentetan rantai nggak sih termasuk pemakzulan Gibran Saya tuh ini? malah sempat curiga kalau yaitu tadi Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa ini jangan-jangan dibayar ini oleh pihak Pak Jokowi dan sebagainya ya, dugaannya ya. Karena kok kayaknya serangannya itu kayak memang kayak kita nonton WWF, seru pukul-pukulannya tapi nggak ada yang lebam beneran gitu loh. Jadi ini kayaknya memang satu hal yang sengaja diciptakan agar orang ingatnya itu. Apa kalian masih ingat pendirian pagar laut? Lupakan. Atau kalian masih ingat korupsi timah? Lupa juga kan? Jadi kalau saya kira ya selamat datang di perpolitikan di era media sosial. Kalau kita berbicara pemerintahan Pak Prabowo ya dan juga Mas Gibran gitu, banyak sekali isu-isu politik yang digoreng. Maksudnya kemarin aja terakhir tuh Raja Ampat, terus sekarang balik lagi ke pemakzulan Gibran. Sebenarnya yang mau disasar ini beneran pure arahnya ke Gibran dan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo juga ada tendensi untuk diserang gitu? Maksudnya disasar oleh oposisi atau mungkin orang-orang yang benci pemerintahan yang sekarang ini? Saya kira fokus manusia itu cuma satu, dan mereka nggak akan merasa efektif jika harus menyerang dua pihak secara bersamaan. Mereka juga nggak punya alasan menyerang Pak Prabowo, sehingga kalau menurut saya, dari kemarin memang dijadikan Jokowi dan keluarganya ini sebagai samsak, dan Pak Prabowo melakukan sebuah strategi yang tepat. Sehingga ini adalah sesuatu yang kalau saya kira seperti tadi saya bilang, ini disengaja. Dan memang orang-orang ini nggak sadar, orang butuh tempat untuk melakukan kebencian, dan Pak Prabowo menyediakannya. Apakah kalian setuju? Jika kalian nggak setuju, tulis pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih atas komen-komen dan juga pendapat dari kalian. Jika kalian menyukai konten ini, silakan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.